Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu kenikmatan iman, Islam, kesehatan, kemudian semangat kita dalam menuntut ilmu agama, serta kenikmatan-kenikmatan lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Dia berkenan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, kemudian kita bisa dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjadi bekal kelak ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari akhir nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini dan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba untuk membahas, kita coba untuk membaca bersama sebuah kitab yang cukup fenomenal, yang cukup masyhur di kalangan para penuntut ilmu, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya. Kita akan membahas kitab ini, kita akan membaca bersama kitab ini di pertemuan kali ini dan di beberapa pertemuan yang akan datang. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dia memudahkan kita untuk mengkaji kitab tersebut, dan semoga apa yang kita bahas ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, alangkah baiknya kita membahas atau membaca sedikit tentang biografi penulis kitab tersebut, ya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membahas biografinya sang penulis, ya, penulis kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya. Beliau bernama Abu Abdullah Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah bin Ali bin Hazim bin Sakhar Al-Kinani Al-Hamawi Asy-Syafi'i. Kami ulang, beliau adalah Abu Abdullah Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah bin Ali bin Hazim bin Sakhar Al-Kinani Al-Hamawi Asy-Syafi'i. Ya, kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Ya, nama beliau adalah Muhammad atau Badruddin Muhammad, ya. Dan beliau ini terkenal di kalangan para penuntut ilmu dengan nama Ibnu Jama'ah. Jadi ketika disebut nama kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, maka sebagian besar para penuntut ilmu langsung akan menuju ke nama Ibnu Jama'ah, Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Ya, karena nama tersebut sudah masyhur memang, sehingga ketika ditanya siapa penulis Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, maka sebagian besar dari mereka akan menjawab Ibnu Jama'ah, ya. Dan beliau ini rahimahullahu taala bermadzhab Syafi'i, ya. Kemudian beliau Ibnu Jama'ah ini lahir pada petang hari, ya, lebih tepatnya di hari Jumat di tanggal 4 Rabiul Akhir pada tahun 639 Hijriah. Beliau tumbuh di dalam keluarga yang penuh dengan ilmu dan juga religius, ya, agamis, serta
dilingkupi dengan suasana peradilan, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa ayah beliau, kemudian beliau sendiri Ibnu Jamaah, kemudian kakeknya itu mereka semua adalah ahli ilmu dan pernah menjabat sebagai qadhi. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Nah, beliau ini rahimahullahu ta'ala tumbuh di dalam keluarga yang penuh dengan ilmu, agamis, dan peradilan. Ya, kemudian bapak beliau yaitu Qadhi Burhanuddin Ibnu Jamaah yang meninggal tahun 675 Hijriah adalah termasuk dari seorang ulama. Orang yang cerdas, orang yang memiliki ilmu di zamannya pada saat itu. Begitu pula dengan kakeknya. Ya. Beliau Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala belajar Al-Quran kepada ayahnya, ya. Dan beliau menguasai matan-matan ilmu dalam jumlah yang banyak, ya. Matan akidah, fikih, sirah, matan akidah, fikih, sirah, kemudian nahwunya juga bahasa Arab. Beliau kuasai semuanya. Ya, kemudian ketika beliau menjadi seorang pemuda, beliau pun belajar kepada syekhnya para masyayikh di Hama. Ya. Syekhnya para masyayikh ini maksudnya berarti gurunya para guru pada saat itu. Di mana? Di Hama, di salah satu tempat yang bernama Hama. Beliau bernama Syarafuddin Abdul Aziz Al-Ansari. Ya, inilah salah satu guru beliau yang cerdas, yang sangat cerdas pada saat itu. Ya, setelah belajar kepada ayahnya, beliau pun melakukan perjalanan rihlah untuk menuntut ilmu, yaitu kepada Syarafuddin Abdul Aziz Al-Ansari rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 662 Hijriah. Beliau rahimahullah yaitu Ibnu Jamaah juga belajar kepada Ibnul Burhan yang meninggal pada tahun 664 Hijriah, kemudian kepada Ar-Rasyid Al-Attar yang meninggal pada tahun 662 Hijriah. Nah, ini meninggalnya sama kayak guru yang tadi, guru yang pertama, yaitu Syarafuddin Abdul Aziz Al-Ansari. Meninggalnya di tahun yang sama, yaitu 662 Hijriah. Kemudian Ibnu Jamaah melanjutkan lagi perjalanannya dalam menuntut ilmu, menimba ilmu kepada At-Taj Ibnu Al-Qastalani yang meninggal pada tahun 665 Hijriah. Kemudian lanjut lagi kepada At-Taqi Ibnu Abu Al-Yusr yang meninggal pada tahun 672 Hijriah dan yang lainnya. Guru beliau sangat banyak. Ya. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menimba ilmunya kebanyakan dari Qadhi Taqiyuddin Ibnu Razin yang wafat pada tahun 680 Hijriah. Dan beliau juga pernah belajar nahwu kepada Imam Ibnu Malik yang meninggal pada tahun 672 Hijriah. Beliau rahimahullahu ta'ala berkonsentrasi penuh terhadap ilmu, serius dan bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Maka dengan apa yang dilakukan oleh beliau ini, beliau pun mengungguli rekan-rekan sejawatnya. Beliau adalah seorang pemuda yang paling cerdas di antara pemuda yang lain pada zaman itu. Ya. Fatwa-fatwa beliau pernah diperlihatkan kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka ketika Imam An-Nawawi menyimak fatwa dari Ibnu Jamaah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pun kagum atas kecerdasan, atas kehebatan, ya, atas kejelian Ibnu Jamaah dalam berfatwa. Keutamaan Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala itu mulai terlihat ketika beliau sudah matang ilmunya lalu diangkat menjadi qadhi sebagai hakim di Al-Quds pada tahun 675 Hijriah. Dan pada saat itu beliau usianya masih sangat muda. Masya Allah. Seorang pemuda diangkat menjadi hakim, ya, yang memutuskan suatu perkara. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala pun turun jabatannya, dimakzulkan. Ya, lalu tidak berselang lama beliau dikembalikan lagi ke kursi qadhi. Ya, beliau dikembalikan lagi ke
kursi qadhi, dalam artian diangkat lagi menjadi qadhi di Al-Quds pada tahun 687 Hijriah. Ya. Dan ketika itu pula beliau juga ditunjuk sebagai khatib yang menyampaikan syiar Islam, yang berdakwah ya melalui mimbar-mimbar ya. Dan pada saat itu pula beliau pun ditunjuk sebagai khatib di Al-Quds tersebut. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, beliau dipercaya memegang peradilan Al-Quds sebelum dipindah tugaskan ke Mesir. Ya, beliau juga memegang peradilan negeri Mesir pada tahun 690 Hijriah. Dan pada saat itu pula beliau juga menjadi khatib di salah satu masjid yang terdapat di Al-Azhar. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala dimakzulkan kembali pada tahun 693 Hijriah. Namun, tak selang berapa lama beliau dipercaya menjadi qadhi kembali di negeri Syam. Sebelum akhirnya lengser dalam tanda kutip ya, dimakzulkan pada tahun 696 Hijriah. Namun, perlu kita ketahui, beliau dikembalikan lagi pada tahun 699 Hijriah untuk menjadi qadhi di Syam. Masya Allah ya, di samping tugas khutbah dan jabatan syekh para masyayikh ya. Masya Allah, berarti ini menunjukkan kecerdasan beliau, kehebatan beliau dalam menyelesaikan suatu perkara di antara beberapa orang yang terlibat dalam suatu perkara ya. Di samping itu beliau juga menerima tugas sebagai khatib dan jabatan syekh dari para syekh ya, sebagai seorang ulama pada zamannya ya. Dan ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa di usianya yang masih relatif muda. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, perjalanan hidup beliau di dunia peradilan memang panjang, namun beliau tetap berperilaku terpuji. Keputusan-keputusan yang beliau lakukan ya, kebijakan-kebijakan yang beliau putuskan itu sangat akurat dan jiwa beliau tetap bersih. Dalam masalah mengajar, beliau memiliki jasa besar yang layak diberi ucapan terima kasih. Di Damaskus, beliau mengajar di Al-Qamariyah, Al-Adiliyah Al-Kubra, Asy-Syamiyah ya, kemudian di Asy-Syamiyah Al-Baroniyah, dan di tempat-tempat yang lainnya. Adapun di Kairo, beliau juga meluangkan waktunya untuk mengajar di As-Solihiyah, An-Nasiriyah, Al-Kamiliyah, Masjid Al-Hakim, Masjid Ibnu Tolon, dan di tempat-tempat yang lainnya. Murid-murid beliau juga berjumlah sangat banyak. Di antaranya yang paling menonjol dari mereka adalah putranya ya. Jadi putranya beliau ini adalah salah satu murid yang paling menonjol dikatakan dalam sejarah. Siapakah namanya? Namanya adalah Izzuddin ya. Namanya adalah Izzuddin yang meninggal pada tahun 767 Hijriah. Kemudian yang lainnya, murid yang lain adalah As-Salah As-Safadi yang meninggal pada tahun 764 Hijriah. Kemudian Asy-Syams Az-Zahabi ya, ini sudah terkenal di antara kita. Asy-Syams Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yang meninggal pada tahun 748 Hijriah. Dan murid yang lainnya yaitu At-Taj As-Subki yang meninggal pada tahun 771 Hijriah. Itulah beberapa murid yang menonjol dalam sejarah ya, yang harum namanya ya. Dan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bisa seperti ini karena ya kemudian atas didikan dari Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, untuk dunia tulis menulis, beliau ikut berpartisipasi di dalamnya dengan baik. Di antara karya ilmiah beliau yang dikenal adalah kitab yang akan kita bahas ini, yaitu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kemudian kitab At-Tabyin Syarh Al-Arba'in ya, syarah dari hadis Arba'in. Kemudian kitab yang lainnya seperti
Al-Manhalur Rawi, dan di antara kitab yang lainnya adalah At-Tibyan li Muhimmatil Quran. Kemudian kitab lainnya seperti Al-Fawaidu Al-Laihah, Al-Fawaidul Laihah min Suratul Fatihah, dan kitab-kitab beliau yang lainnya yang mungkin bisa para pendengar sekalian baca ya, atau mau mencarinya di buku biografi beliau. Ada banyak karya tulis, ada banyak jumlah karya tulis yang beliau torehkan. Akan tapi itu ana tadi sebutkan hanya beberapa saja. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, keberagaman buku-buku yang beliau tulis itu mengisyaratkan bahwa beliau memiliki saham di berbagai bidang ilmu. Beliau rahimahullah ta'ala adalah pemilik pengetahuan yang luas dan telaah yang mendalam. Ya. Di samping itu, beliau adalah seorang laki-laki yang berhati bersih, menjaga diri, berakal tajam, berperilaku terpuji, beragama kuat, ahli zuhud, ahli ibadah dan zikir. Ya, beliau memiliki sisi ketokohan namun dalam balutan kasih sayang. Meskipun beliau orang yang ditokohkan pada zaman itu, meskipun beliau memiliki ilmu yang sangat bagus dan tegas dalam mengambil keputusan, namun beliau selalu dalam balutan kasih sayang. Memperlakukan orang-orang dengan baik, berjiwa kokoh dalam kebenaran, tegas dalam mengambil keputusan, bijaksana, mendidik dengan baik tanpa kekerasan dan tanpa mempermalukan orang. Kesimpulannya, beliau sangat adil ketika menentukan suatu perkara, ketika menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Beliau rahimahullah ta'ala ini orangnya senang berpenampilan rapi, bersih, ya, kulitnya putih, berjenggot melingkar, Masya Allah, berpakaian bagus, bersuara tipis, tenang, dan sangat berwibawa. Kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sesudah menjalani hidup yang syarat dengan ilmu, yang penuh dengan ilmu dan sejarah yang sangat menakjubkan, Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala pun akhirnya meninggal. Beliau wafat pada malam Senin tanggal 21 Jumadil Ula pada tahun 733 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ibnu Jama'ah dan memberinya pahala yang besar. Allahumma amin. Jadi demikianlah biografi singkat tentang perjalanan Ibnu Jama'ah, ya, dari lahir sampai meninggalnya. Adapun selebihnya ana kurang tahu bagaimana kisah perjalanan beliau. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil hikmah dan faedahnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi pembicara. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.